Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Di sini materi kelas 8 SMP. Yang pertama kita akan melihat sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Dari sifat yang pertama yaitu besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling dengan syarat keduanya menghadap busur yang sama. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Kita lihat gambarnya. Di sini ada lingkaran berpusat di O. Saya punya sudut pusat AOB. Kemudian akan saya gambarkan sudut keliling yang menghadap busur AB. Salah satunya adalah sudut ACB. Maka jika AOB itu besarnya alfa, maka sudut ACB itu setengah dari alfa. Contoh, misalnya sudut ACB sama dengan 60 derajat, maka sudut AOB itu 2 kali sudut ACB. Berarti sudut AOB sama dengan 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi di sini saya punya sudut keliling ACB. Maka sudutnya kita gambarkan ACB ya. Kemudian saya punya sudut ADB. Nah, ini sudut ADB. Ada lagi satu sudut AEB ya, AEB. Maka kita dapat tuliskan bahwa sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Jadi ini ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Kenapa? Karena ketiga sudut ini menghadap busur AB, menghadap ke sana. Ya, kalau kita beri anak panah seperti menghadap ke sana. AB. Jadi busur dari sudut ini yang dihadapi adalah AB. Selanjutnya sifat ketiga, jumlah 2 sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Nah, jadi di sini sebuah lingkaran berpusat di O. Kita punya sudut keliling. Nah, ini ada 4 sudut keliling yang terbentuk. Yang pertama adalah sudut BAD, kemudian sudut ABC, kemudian sudut BCD dan sudut ADC. Ini ya, sudut BAD ini berhadapan dengan sudut BCD. Jadi sudut BAD ini ya berhadapan dengan sudut BCD. Yang ini saling berhadapan, kedua sudut ini saling berhadapan, maka besarnya atau jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita tuliskan bahwa sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Kita lihat pasangan yang lain, misalnya di sini ada sudut ABC. Dia berhadapan dengan sudut ADC. Maka dapat kita tulis bahwa sudut ADC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Jadi ADC ditambah ABC yang berwarna merah ini karena berhadapan maka jumlahnya 180 derajat. Sifat yang keempat, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat atau siku-siku. Ya. Di sini kita punya sudut pusat diameter ya. Sudut pusatnya berupa diameter yaitu 180 derajat.
yaitu AOB. Sudut pusat AOB 180 derajat. Sekarang kita akan menggambar sebuah sudut keliling yang menghadap busur AB, busur besar AB. Kita gambar ACB. Nah, maka besarnya ACB ini adalah 90 derajat. Kenapa? Sudut ACB ini kan setengahnya sudut pusat. Jadi ini sudut keliling yang menghadap busur yang sama terhadap sudut pusat yang berbentuk atau berupa diameter atau berupa sudut lurus, di mana sudut lurus ini adalah 180 derajat. Maka setengahnya di sini pasti 90 derajat. Jadi sudut ACB sama dengan 90 derajat. Kalau kita gambarkan lagi, kita punya sudut ADB di sini ya. Maka sudut ADB ini juga siku-siku atau 90 derajat. Kenapa? Karena dia juga menghadap busur AB. Nih, dari kaki sudut yang satu ini, ujungnya itu bertemu di sini, ujung sudut yang satunya lagi, ujung kaki sudut yang satu itu melewati atau menghadap busur AB. Jadi karena busur AB ini adalah tali busurnya diameter yang sudutnya 180 derajat, maka sudut ADB ini sehadap dengan diameter itu, maka dia besarnya separuhnya dari sudut pusat ini. Jadi sudut ADB besarnya juga 90 derajat. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sudut antara dua tali busur. Yang pertama, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Kita gunakan bantuan sudut keliling. Kita lihat gambarnya. Di sini lingkaran berpusat di O. Kemudian kita gambar sebuah tali busur berwarna hijau. Ini kita namakan tali busur AB. Kemudian kita gambar lagi satu tali busur CD. Kedua tali busur ini berpotongan di titik E dan membentuk sudut. Sebuah sudut, kita namakan sudut A. Nah, sekarang kita gunakan bantuan sudut keliling untuk menentukan berapa besar sudut A. Kita bentuk sudut kelilingnya itu dengan menghubungkan C dan B, titik C dan B. Nah, di sini akan terbentuk sudut BCD yang menghadap busur BD. Ya, menghadap busur BD. Kemudian kita beri nama sudut tersebut dengan nama sudut X. Selanjutnya kita punya sudut ABC yang menghadap busur AC. Kita beri nama Y. Maka di sini sudut A itu dapat kita tentukan dengan menggunakan besarnya sudut X dan Y, yaitu A sama dengan X ditambah Y. A sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya, untuk yang kedua, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran, kita gunakan bantuan sudut pusat untuk menentukannya. Kita lihat gambarnya, sebuah lingkaran berpusat di O. Kita punya tali busur AB. Ya, kita gambarkan tali busur AB, kemudian ada satu lagi tali busur CD. Keduanya berpotongan di dalam lingkaran, yaitu di titik E. Sudut yang dibentuk oleh A, B, dan CD ini adalah sudut R. Kita beri nama sudut R. Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran ini namanya sudut R. Kita beri nama ya. Kemudian kita akan menggambar sudut pusat dari A dan C, dari busur A dan C ke pusat lingkaran. Nah, kita beri nama sudut P. Selanjutnya kita gambarkan sudut pusat lainnya yang menghadap busur BD, kita beri nama Q. Jadi bantuannya sudut pusat ini ya. Nah, besarnya sudut ACB ini adalah P ditambah Q dibagi 2. Jadi R ya, ACB itu R sama dengan P ditambah Q dibagi 2.
ini adalah menentukan besarnya sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran menggunakan bantuan sudut pusat. Yang ketiga, di sini kita punya sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Nah, kita gunakan bantuan sudut keliling dulu. Kita gambarkan lingkarannya berpusat di O. Kita punya tali busur AB, ya, AB, tali busur AB. Kemudian kita juga punya tali busur CD. Namun kedua tali busur ini rupanya tidak berpotongan di dalam lingkaran, ya. Maka kita harus perpanjang di mana titik perpotongannya biar kelihatan. Nah, ini kita perpanjang tali busur AB, kemudian kita perpanjang tali busur CD sehingga dia berpotongan di sini, ya, membentuk sudut T. Nah, sekarang sudut keliling ini kita bentuk dari garis yang menghubungkan titik A dan C. Ini ada sudut keliling, ya, sudut keliling menghadap busur AD, busur yang besar. Kemudian ada satu lagi sudut keliling yang menghadap busur yang kecil, yaitu busur BC. Kita namakan sudut keliling yang menghadap busur besar ini K, sedangkan yang menghadap sudut busur kecil ini M. Dan titik potong kedua tali busur di luar lingkaran ini, sudutnya kita beri nama T. Maka kita dapat tentukan bahwa T sama dengan K dikurangi M. T sama dengan K dikurangi M. Selanjutnya yang keempat, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran, kita gunakan bantuan sudut pusat, ya. Di mana lingkaran ini berpusat di O, kita punya tali busur AB, kemudian kita gambarkan tali busur CD, keduanya tidak berpotongan di dalam lingkaran. Kita perpanjang garis AB, kemudian kita perpanjang garis CD sehingga bertemu di titik E, membentuk sudut G. Nah, kita akan bentuk sudut pusat dari busur besar AC. Ya, AC dan BD ini busur yang dibentuk oleh kedua tali busur ini kan ada yang besar, ada yang kecil, ya. Nah, yang besar ini kita bentuk sudut pusat AOC. Kemudian kita beri nama sudut U. Kemudian yang kecil kita bentuk sudut BOD, kita beri nama Z. Maka kita dapat tentukan bahwa G sama dengan O dikurangi Z dibagi 2. Ya. Demikian pembelajaran untuk sudut pusat dan sudut keliling. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.